Hai guys, terima kasih sekali sudah mengunjungi vlog Suci Travel. Ya, sebelum kita mulai, Suci mau minta tolong supaya kalian subscribe. Karena kalau kalian subscribe, kalian bisa membantu Suci untuk melanjutkan vlog Suci ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like videonya, oke? Oke, pada hari ini Suci mau mengajak kalian ke kota Amersfoort. Kota Amersfoort ini berada di tengah-tengah Belanda, di Provinsi Utrecht, yang Suci berminat untuk mengunjungi kota Amersfoort ini karena tengah kotanya itu masih terpelihara sejak abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-5 sampai abad ke-19. Jadi karena kota ini masih terpelihara sebegini lama dengan histori yang sangat panjang, di tengah-tengah kota ini mereka dipenuhi dengan bangunan-bangunan tua yang sangat-sangat indah. Jadi Suci bisa berjalan-jalan ya di tengah kota. Juga ada mereka jalanan yang khusus untuk pusat perbelanjaan dengan Zara, H&M. Oke, yuk ikut Suci jalan-jalan di kota Amersfoort. Amersfoort adalah sebuah kota di Provinsi Utrecht, Belanda. Karena lokasinya di 2 jalur kereta api utama Belanda, kota ini digunakan selama Olimpiade musim panas 1928 sebagai tempat acara pentathlon modern. Amersfoort menandai hari jadi yang ke-750 sebagai kota pada tahun 2009. Pusat kota Amersfoort telah terpelihara dengan baik sejak abad pertengahan. Sistem kanal dengan jembatan serta bangunan abad pertengahan dan bangunan lainnya banyak yang ditetapkan sebagai monumen nasional. Pada abad pertengahan, Amersfoort merupakan pusat penting bagi industri tekstil dan bir. Orang Yahudi juga tinggal di Amersfoort pada abad pertengahan sebelum diusir dari provinsi tersebut pada tahun 1546. Dan kembali ke kota tersebut pada tahun 1655. Sekitar tahun 1380 tembok kota baru dibangun. Beberapa gerbang kota masih bertahan. Kota ini adalah pusat ziarah akhir abad pertengahan. Dan pada tahun 1444 memulai pembangunan katedral. Rumah berjendela warna ungu. Berjalan ke pagar besi jembatan batu di bawah Jalan Tinenberg dan lihat ke sebelah air di sebelah timur untuk melihat rumah bergaya Louis ke-16 dengan jendela ungu. Jendela yang mendapatkan warnanya dari mineral mangan yang digunakan di kaca jendela. Jenis kaca ini sangat populer saat dibangun pada tahun 1780. Selama pemberontakan Belanda, William Cohen menawarkan kediaman ini kepada Pangeran William ke-5 dari keluarga Oranye. Pertemuan 40 anggota General Parlemen juga bertempat di Amersfoort di rumah berjendela ungu ini. Rumah ini dipanggil dengan Tinenberg. Di ujung Jalan Kortegracht adalah salah satu rumah tembok tertua
atau Murhausen. Itu diubah menjadi rumah pedagang pada tahun 1414 ketika tembok pertahanan kedua dibangun. Anda masih bisa melihat kontur tembok setinggi 7 meter dan tebal dinding 60 cm. Semua Murhausen dengan burg di namanya mungkin adalah benteng. Benteng berarti burg di tembok kota pertama. Tienen adalah bahasa Belanda kuno untuk benteng. Benteng yang terlihat di depan dan di belakang atap rumah mungkin memberi nama pada rumah ini. Pada abad ke-16, Tinenburg diubah menjadi pabrik pemintalan bahan, di mana anak-anak Wishaus di dekatnya dipekerjakan. Pekerja anak cukup umum dan anak-anak sering bekerja di pabrik-pabrik. Di tengah Kortegracht Anda akan menemukan Mondrian House. Ini adalah tempat pelukis Mondrian lahir, di mana museum memberikan kesan pada pekerjaan dan kehidupannya. Museum ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu dari jam 11 sampai 5 sore. Mondrian adalah salah satu pelopor seni abstrak yang dikenal dengan kotak berwarna merah, kuning, dan biru. Lukisannya, komposisi nomor 3, dijual seharga 44 juta euro atau 50 juta dolar pada tahun 2015 di New York. Menurut cerita, pelukis persegi ini dulu tidak berteman dengan sesama seniman lainnya hanya karena mereka menggunakan lengkungan atau bulat dalam lukisan mereka. Marienhof atau Istana Maria. Biara ini dibangun pada tahun 1479 oleh biarawati kulit hitam dari Saint Ursula. Mereka disebut biarawati kulit hitam karena mereka juga merawat orang yang menderita wabah dijuluki kematian hitam. Para suster kulit hitam pindah ke kota Armenport pada tahun 1547. Para biarawan dari persaudaraan Agustinus pindah kembali ke Amersfoort pada tahun 1543 yang menamakan Istana Maria setelah biara mereka di desa tetangga Sus dihancurkan oleh seorang jenderal yang ditakuti atas kekejaman melawan warganya. Monnikendam atau pintu air dinding kedua, pintu air biarawan. Pintu air menara ganda ini dibangun kira-kira tahun 1420 sebagai bagian dari tembok kota kedua. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol ketinggian air dengan membiarkannya mengalir ke kota atau mengalihkannya ke kanal di luar tembok kota kedua. Ini mungkin dinamai biarawan Agustinus yang tinggal di Saint Andreaskamp dari
tahun 1420 dan kembali ke Marienhof pada tahun 1543. Daerah tembok yang sangat cantik ini di saat matahari bersinar dipenuhi oleh orang-orang yang duduk dan menikmati sinar matahari dengan pemandangan yang indah di samping sungai. Tembok kota kedua abad ke-15. Tembok kedua dibangun dari tahun 1380 hingga 1450 dan melipat gandakan ruang hidup 3 kali lipat. Panjangnya 2.850 meter dan memiliki 8 gerbang. Setelah ledakan ekonomi, kota mulai menurun pada abad ke-18. Batu tembok kota digunakan sebagai bahan bangunan murah untuk rumah. Ini berakhir pada tahun 1844 ketika Raja William yang pertama dari Oranje, klan Oranje, Koning William I, melarang kerusakan lebih lanjut dan pembongkaran tembok kota dan bangunan bersejarah. Daerah di belakang kandang atau after the camp ini digunakan sebagai tempat taman oleh para pedagang sapi hingga akhir abad ke-17. Mungkin karena rumah-rumah di lingkungan ini relatif muda, di timur laut tembok kedua sebagian selamat dari penjarahan batu. Bagian tembok ini dipulihkan ke keadaan aslinya tahun 1973. Ini menunjukkan bagaimana tembok kota kedua pasti terlihat pada abad ke-15.
Langestraat or Long Street. Jalan perbelanjaan ini melewati pusat kota tua dan pertama kali dikeraskan sekitar abad ke-11 dengan menggunakan kayu sepanjang 5,6 meter atau cukup lebar untuk dilewati oleh 2 kereta kuda. Langestraat atau Jalan Panjang diaspal setelah Amersfoort mendapatkan hak kota pada tahun 1259. Itu mendapat namanya karena jalan ini adalah jalan terpanjang pada saat itu. Beberapa bentuk toko masih menampakkan bentuk kuno aslinya, seperti toko pada nomor 45 yang bertanda Anno 1628 atau dibangun pada tahun 1628. Gedung terbuka kecil di Jalan Kortegrah dari tahun 1657 ini digunakan sebagai pasar ikan. Para pedagang ikan biasanya menyiapkan dan menjual ikannya di atas batu meja keras. Meja batu tersebut berasal dari pasar ikan serupa di kota Haarlem. Ketika mereka mengubah pasar menjadi toko wisata, Amersfoort menjadikan meja batu keras ini sebagai monumen nasional. Rumah kayu abad pertengahan. Rumah ini adalah salah satu contoh rumah bermuka beton. Selama 80 tahun Perang Kemerdekaan Belanda dari tahun 1568 sampai 1648, Amersfoort beberapa kali dikepung. Banyak rumah kayu hancur oleh api yang disebabkan oleh penembakan meriam harian selama pengepungan. Untuk mengurangi resiko kebakaran, Dewan Kota memutuskan pada tahun 1645 bahwa semua rumah kayu harus diubah menjadi rumah bata. Pemilik kedai yang pintar hanya mengganti bagian depan kayu dengan batu bata untuk mencegah waktu henti dan hilangnya bisnis. Tidak hanya menghemat biaya, mereka juga menyelamatkan rumah-rumah kayu yang dibangun sebelum tahun 1540 untuk generasi mendatang. Menara Bunda Maria atau Lange Jan. Kota ini adalah pusat ziarah akhir abad pertengahan dan pada tahun 1444 memulai pembangunan katedral. Sayangnya, sebagian besar katedral hancur dalam ledakan tahun 1787. Tetapi menara ini bertahan. Salah satu adalah menara gereja tertinggi di Belanda. Menara setinggi 98 meter ini disebut Onze Lieve Vrouwentoren karena terlihat dari jauh. Menara ini menjadi titik awal triangulasi akurat negara Belanda dan masih menjadi asal sebenarnya dari jaringan nasional Belanda. Menara Bunda Maria dijuluki Lange Jan atau Long John. Selesai dibangun pada tahun 1460 dan tingginya 98,33 meter. Karena Amersfoort merupakan bagian dari Keuskupan Agung Utrecht, maka menara tersebut harus lebih pendek dari menara Dom Utrecht, yaitu setinggi 112,32 meter. Menara ini dibangun atas pemberian para peziarah yang datang untuk melihat patung perawan Maria. Patung Maria ini seharusnya memiliki kekuatan penyembuhan ilahi.
Gereja di tengah-tengah alun-alun kota Amersfoort ini bernama Gereja Saint George. Hof adalah kependekan dari Bischofshof atau Bishop Court. Itu pertama kali disebutkan dalam sertifikat 1196 sebagai tempat di mana uskup diizinkan untuk memungut pajak. Pembangunan menara gereja dimulai sekitar tahun 1200. Bagian pertama gereja atau aula selesai pada tahun 1248. Bagian kedua mungkin ditambahkan pada tahun 1350 dan yang ketiga pada tahun 1534. Sebagian besar dari perluasan bertahap gereja ini sehingga memiliki 3 organ yang sangat besar. Alun-alun tengah kota Amersfoort mendapatkan fungsi pasar utamanya pada abad ke-15 ketika balai kota dibangun di tengah-tengah alun. Ada banyak bangunan yang menarik dari sekitar alun-alun berasal dari abad 16, 17, dan 18. Nikmati minuman di salah satu teras atau pub tertua lainnya di Amersfoort saat Anda ingin menunggu menara lonceng untuk dimainkan. Yuk ikut Suci melihat-lihat bagian dalam gereja yang sangat indah ini. Ketika kita berjalan-jalan di dalam gereja, kita bisa mendengar bagaimana megahnya dan indahnya suara organ di dalam gereja ini. Hai guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci pada hari ini ikut mengunjungi kota Amersfoort di pertengahan Utrecht ya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe untuk membantu Suci. Terima kasih sekali sudah ikut Suci ke kota Amersfoort dan jangan lupa see you next time. Bye.